Kejutan akan diberikan oleh Persib Bandung esok hari ketika pesta rakyat kepada Bobotoh. Sekaligus kita juga akan bahas berapa sih gaji Sadil Ramdhani di Persib Bandung yang katanya ditebus mahal banget dari Sabah. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan toiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bobotoh sealam dunia, kita tahu kalau esok hari, yaitu hari Ahad, Persib Bandung akan mengadakan pesta rakyat sekaligus launching yang dimana bisa saja itu adalah pengenalan para pemain sekaligus jersey Persib yang baru, termasuk juga mungkin direktur teknik. Karena sampai detik ini pun kan kita belum dapat statement resmi dari pihak manajemen siapa direktur teknik Persib Bandung. Walaupun memang sebelum-sebelumnya kan udah ada nama-nama seperti Coach Robert Rene Albert. Yang harus Bobotoh ketahui juga kalau direktur teknik itu memang udah ada. Karena kalau tidak ada, Persib tidak akan bisa daftar di ACL 2. Buktinya Persib sekarang udah mendapatkan pot untuk nanti pengundian grup, yang artinya Persib udah memenuhi syarat untuk bisa bermain di ACL 2. Dan salah satu syaratnya adalah direktur teknik. Tapi manajemen belum juga mengumumkan dan mungkin saja diumumkannya besok ketika pesta rakyat. Nah, termasuk juga soal Sadil Ramdhani. Sampai detik ini pun masih banyak Bobotoh yang menanyakan, bahkan yang terakhir di kolom komentar saya ketika saya upload video pagi tadi tentang Zalnando, Reki, dan juga Abdul Aziz yang harus sengkang, masih ada yang menanyakan apakah Sadil Ramdhani udah down katanya Bang. Ini memang apa ya, saya belum bisa menjawab secara terang-terangan ya Bobotoh, walaupun jika seandainya saya tahu pun Sadil udah jadi atau enggaknya, saya tidak bisa mengumumkan sebelum memang manajemen Persib yang lebih dulu mengumumkan. Karena bagi saya itu adalah kode etik, hanya Persib Bandung lah yang layak memberikan pengumuman yang pertama kali yang bersangkutan dengan Persib, entah itu pemain yang masuk ataupun keluar. Saya hanya menyepil-nyepil saja dan akan mengumumkan ketika manajemen nanti udah mengumumkan. Nah, saya mau ngasih kisi-kisi aja Bobotoh, kalau memang saya rasa jika seandainya esok ketika launching Sadil Ramdhani tidak diperkenalkan oleh Persib Bandung, maka bisa dibilang hampir 100% atau mungkin 99% Sadil Ramdhani tidak jadi memperkuat Persib Bandung untuk musim depan. Tidak jadi apakah karena hengkang ke tim lain, ke Dewa kah, atau bertahan di Sabah. Karena sampai detik ini pun sebenarnya ini menjadi informasi yang ditunggu-tunggu bukan hanya oleh Bobotoh, tapi juga oleh para supporter Sabah. Karena supporter Sabah juga sampai saat ini terus menanyakan Sadil Ramdhani akan seperti apa nasibnya di Sabah, hengkang atau bertahan, karena memang Sadil ini udah beberapa pertandingan tidak bermain bersama Sabah. Sementara Sabah juga memberikan statement sebenarnya. Jawaban dari pelatih Sabah itu katanya Sadil Ramdhani dan beberapa pemain asing yang ada di Sabah itu tidak bermain karena cedera. Katanya ya, mereka itu memberikan statement seperti itu. Nah, apakah benar Sadil itu cedera sehingga tidak bermain di Sabah, atau itu hanya alibi dari pihak Sabah saja untuk menenangkan fans Sabah, atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau dibilang cedera kan Sadil juga udah datang ke Indonesia ya gitu kan, yang katanya spill negosiasi sama Persib Bandung. Tapi ya kita belum tahu juga, saya belum bisa memastikan 100%. Yang intinya jika seandainya ketika besok launching Sadil tidak diperkenalkan, bisa dibilang otomatis Sadil tidak akan memperkuat Persib Bandung. Karena bagi saya launching itu adalah momen di mana terakhir kali Persib akan memperkenalkan pemain atau tidak. Walaupun ya memang ada kemungkinan lain, bisa saja Persib memperkenalkan pemain sesudah launching. Kalau seandainya mepet-mepet, mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang pada akhirnya pemain bisa masuk ke Persib. Seperti Adam Adils lah. Adam Alis kemarin kan tidak ada yang menyangka tiba-tiba masuk. Bisa saja juga seperti itu. Cuman umumnya launching adalah hari terakhir di mana maksudnya tim memperkenalkan skuadnya, entah itu kepelatihannya, direktur tekniknya, jersey-nya, begitu juga pemainnya. Jadi tunggu aja besok, lihat aja besok. Apalagi mungkin Bobotoh yang penasaran bisa datang ke sana. Yang saya juga udah spill kalau memang
ada uang yang harus dikeluarkan untuk beli tiket sekaligus menjadi otomatis kita sebagai member Persib, entah itu member putih atau juga member biru gitu kan. Nah, jadi lihat aja untuk besok gitu kan untuk masalah Sadil Ramdhani. Nah, sekarang masalah gaji, katanya bukan katanya, ada yang menanyakan bobotoh kepada saya berapa sih gaji Sadil Ramdhani jika seandainya memang memperkuat Persib Bandung nanti. Karena kita tahu kan kalau Sadil ini bisa dibilang cukup mahal ya. Sekarang aja nilai transfernya itu di Sabah kalau saya nggak salah sekitaran hampir nyentuh 6M. Kalau seandainya Persib pengen nebus ya otomatis dengan uang yang cukup cukup banyak gitu merogoh koceknya untuk menebus seorang Sadil Ramdhani, kecuali kalau seandainya dipinjamkan saja. Nah, memang jika dilihat dari market value yang ada, otomatis Sadil memang memiliki harga yang cukup tinggi karena memang Sadil ini memiliki kualitas, dia juga bisa dibilang pemain timnas Indonesia, jadi ya udah otomatis lah harganya tinggi, apalagi pemain-pemain lokal itu kita tahu memiliki harga yang biasanya memang lebih tinggi dibandingkan pemain asing atau mungkin setara lah gitu. Walaupun memang ada juga beberapa pemain asing yang memiliki gaji yang tinggi. Mungkin kalau di Persib Bandung ada David da Silva. Saya spill David da Silva itu untuk saat ini setelah perpanjangan kontrak baru yang kemarin kan sempat bermasalah dan bobotoh ramai banget gitu kan di situ. Ketika diperbarui kontraknya kurang lebih sekarang di 800 juta per bulan ya untuk David da Silva, dan David da Silva menjadi pemain termahal yang ada di Persib Bandung, entah itu pemain asing atau juga di pemain lokal, sekitar 800 juta. Nah, untuk pemain asing yang lain juga, yang kedua itu ada Nick Weaver di kisaran antara 450 sampai 500 juta. Dan yang kedua ada Ciro Alpes gitu kan. Dan bagi saya memang bukan tanpa alasan Ciro, David da Silva, dan Nick Weaver mendapatkan nilai tertinggi. Saya bahas untuk pemain asing dulu ya, mendapatkan gaji tertinggi karena memang bagaimana kinerja mereka bagus untuk Persib. David da Silva, dia membawa Persib juara, selalu konsisten menciptakan gol banyak, bahkan hampir selalu menjadi top skor, yang pada akhirnya kemarin menjadi top skor juga gitu kan. Ciro Alpes sama, bermain dengan hati, bahkan kita juga udah tahu kan kalau statement dari Ciro dan juga David da Silva ingin pensiun di Persib. Selain memang ada Bang Jupe dan Victor yang ingin pensiun di Persib juga, mereka juga pemain asing ingin pensiun di Persib. Ini bukan tanpa alasan karena mereka mungkin udah cinta dengan Persib, udah main lama dengan Persib, jadi budaya-budaya kebandungan, kesundaannya itu udah benar-benar melekat. Bahkan ada kabar juga kalau David da Silva dan Ciro ini ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Yang saya tahu sih kabarnya yang udah benar-benar mengajukan itu Ciro. Cuman karena mereka tidak memiliki darah keturunan Indonesia, jadi prosesnya akan ribet dan panjang. Sementara usia mereka sekarang udah cukup ya tua gitu kan, jadi udah udah mubazir lah. Kalau seandainya dinaturalisasi itu pastinya udah tidak akan bisa dipakai lagi di timnas Indonesia. Kalau mereka mungkin di kisaran 26, 27 itu masih oke lah gitu, tapi kalau untuk sekarang kayaknya nggak bisa. Itu saking mereka udah mencintai Persib Bandung dan kinerja mereka juga bagus, jadi wajar kalau gajinya tinggi gitu. Termasuk Nick Weaver, karena Nick Weaver kan setia banget bersama Persib, bahkan bobotoh bilang legendnya Persib ada di Nick Weaver gitu kan. Nah, jadi itu untuk 3 pemain yang memiliki nilai atau gaji tertinggi di Persib Bandung. Nah, untuk pemain lokal itu ada Mark Klok ya. Mark Klok itu sekitar di 500 sampai 550 juta per bulannya gajinya bersama Persib Bandung gitu kan. Ini saya sepil karena memang beberapa pemain boleh disepil, ada juga beberapa pemain yang tidak boleh disepil. Jadi saya tidak asal-asalan juga ya bobotoh untuk mengeluarkan ini. Dan untuk pemain-pemain yang saya sebutkan memang boleh disepil. Mark Klok itu 500 sampai 550 juta karena memang kita tahu perpindahan Mark Klok dulu itu bisa disebut sebagai transfer termahalnya Persib waktu itu. Bahkan di pemain lokal Mark Klok sekarang memegang pemain termahal. Dan Sadil ini sebenarnya bukan menjadi pemain termahal kalau seandainya jadi nanti bergabung bersama Persib. Gaji Sadil Ramdhani kisaran di 350 sampai 450-an lah kalau seandainya memang nanti bergabung dengan Persib Bandung. Jadi masih lebih tinggi Mark Klok untuk pemain lokal, bahkan ada yang lebih tinggi yaitu David da Silva. Cuman memang yang dimaksud 6M lebih itu adalah nilai transfer, market value yang harus ditebus oleh Persib Bandung ke Sabah kalau seandainya memang jadinya ditebus atau dipinjam atau enggak jadi, ya kita lihat aja besok. Segitu dulu mungkin bobotoh untuk pembahasan hari ini. Mau nyepil yang lain, Kakang, Lord Hen Hen, itu
nanti aja lah gitu ya. Segitu dulu Bobotoh pembahasan hal ini, mudah-mudahan aja lah besok memang ada jawaban yang sesungguhnya, dan saya rasa ada atau tidak adanya Sadil pun Persib Bandung siap back to back juara, Persib Bandung siap berbicara banyak di Piala Asia. Assalamualaikum.